Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para subscriber, apa kabar kalian semua? Semoga yang nonton video saya dimudahkan rezekinya ya, dimudahkan usahanya, dilancarkan. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang mungkin bagi kalian biasa-biasa saja, tapi ini bisa menjadi modal penting kalian. Nah, intinya jadi cara mengatasi masalah di motor fiction kalian ya. Jadi kenapa saya di kolom komentar sering menjawab komentar-komentar itu, silahkan cek dulu kenapa. Karena nggak ada sesuatu yang mutlak. Masalahnya A pasti karena itu, bukan. Contoh sederhananya, ini ban buyatak ya, ban kempes itu nggak fix karena kurang angin saja. Bisa jadi ini kurang angin, bisa juga ban dalamnya juga kepaku, bisa juga bannya sobek, bahkan bisa juga bagian bunglon ban, ventilnya ya, dicopot. Nah, itu contoh sederhananya. Begitupun di komponen-komponen yang lain. Suara mesin listrik enggak serta-merta karena setelan klep yang longgar, enggak serta-merta karena setelan rantai ketengah yang sudah enggak kuat lagi, enggak serta-merta karena stang seher. Jadi sebelum dicek, pastikan sebelum dicek ya, tapi sebelum kalian memutuskan masalah karena apa, pastikan cek dulu. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman. Ini 4 tahun yang lalu. Setahun setelah saya beli motor ini, saya mengalami masalah di bagian bos monosok. Itu saat melewati jalan jelek, polisi tidur, apalagi boncengan, itu keluar bunyi ngadengik sini ya, bunyi cit seperti itu, seperti tikus kejepit atau seperti kuntilanak dibacakan ayat kursi ya, mendengik. Karena itu saya masih awam, jauh-jauh sebelum saya masuk dunia YouTube juga, sebelum saya sering bongkar-bongkar sendiri, semuanya berawal dari situ. Jadi saat itu saya kelabakan, saya bingung nyari informasi penyebab bunyi itu keluar dari mana. Saya nanya ke sana kemari, 99% ngejawab masalahnya karena monosok. Akhirnya tanpa saya bongkar, saya maksain beli monosok. Dan apa yang terjadi? Setelah saya beli monosok, rencananya mau pasang lagi monosoknya yang baru. Setelah saya bongkar baru ketahuan masalahnya. Masalahnya ada pada lahar bos ayun. Semuanya merudul. Nah, di situ saya sadar bahwa mungkin masalahnya bukan karena monosok, tapi karena bos itu. Saya akalin dulu pakai karet bekas kursi. Itu alhamdulillah bunyinya hilang. Tapi seminggu kemudian bunyi lagi. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa masalahnya bukan karena monosok, tapi karena bosnya. Sampai saya punya duit beli bos tipe bambu bawaannya, itu masalahnya kelar. Nah, jadi di sini sampai sekarang monosoknya belum saya pakai, sudah bulukan. Ini nggak pernah saya pakai. Kenapa? Ya karena saya salah diagnosa. Seperti di thumbnail, yang rusak bos monosok ganti monosok itu tahayul. Betul, karena saya tanpa pengecekan dulu ya. Jadi itu pengalaman saya 4 tahun yang lalu. Di sini saya share agar kalian yang lagi mengalami masalah di motor fiction kalian, apapun masalahnya, itu kalian saya sarankan untuk mengeceknya terlebih dahulu. Karena kalau langsung diganti seperti saya seperti ini 4 tahun yang lalu, itu kemungkinan besar 90% itu akan salah, akan nggak sesuai. Walaupun ada beberapa yang kebetulan betul, yang udah benar-benar paham betul. Itu pun bengkel-bengkel yang udah paham pun biasanya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi di sini menusuknya nggak kepake ya. Jadi masalahnya ada pada kelengan ayunnya bosnya. Jadi ini monosok bisa dikatakan mubazir ya sampai sekarang.
nggak saya pakai karena menusuk yang bawaannya pun masih enak buat dipakai dan bunyinya pun hilang. Dan awal mula dari kejadian itu saya mulai melakukan bongkar pasang sendiri. Dia ada masalah, saya bongkar dulu, saya cari tahu dulu, baru kemudian kalau ada duit ganti. Ya kalau saya masih mengandalkan kata orang tanpa dicek ini itu, mungkin banyak spare part yang sampai sekarang nggak mungkin kepake ya. Artinya saya buang-buang duit untuk sesuatu yang nggak seharusnya ya. Masalah bos ayun yang ganti menusuk, parah ya. Ini kejadian saya 4 tahun yang lalu. Dan dari situ saya mulai bongkar satu-satu ada masalah, sampai saya menemukan ide untuk mengganti bos ayunnya pakai laher. Juga awalnya dari situ ya. Jadi bagi kalian yang sering ngalamin motornya banyak kendala, alangkah baiknya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Di bagian fuel pump, motor berbet ngempos, itu biasanya kalau kita nanya ke orang yang nggak tahu injeksi, itu pasti nyangkanya busi. Emang nggak salah ya, karena busi pun berpengaruh. Kalian langsung ganti busi tanpa mengeceknya terlebih dahulu, setelah ganti busi sama saja. Dan mungkin kalau orang yang benar-benar nggak tahu sotoy, motor berbet itu wah spoolnya mau mati, ganti spool, gulung ulang spool, padahal bukan dari spool. Jadi kalian lakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian fuel pumpnya, tekanan fuel pumpnya, kemudian saat pertama kontak on itu bensinnya keluar apa enggak. Kalau sudah keluar, lihat injektornya. Jadi jangan langsung diganti. Bukan berarti mengabaikan apa yang orang lain bilang, tapi kita harus lebih pintar lagi. Kalau orang bilang masalahnya ini, kalian cek dulu benar enggak. Kalau enggak, ya udah kalian melakukan pengecekan di bagian yang lain. Intinya bukan mereka yang pintar, tapi kita yang terlalu bodoh. Itu yang saya alami ya. Bukan orang-orang yang ngasih tahu dulu 4 tahun yang lalu di motor saya ini masalahnya karena menusuk, itu bukan berarti mereka yang pintar, tapi saya yang bodoh. Saya nggak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Akhirnya menusuk ini membazir. Ya, ini akan saya simpan sampai beberapa tahun ke depan, mungkin sampai menusuk yang saya pakai ini rusak sampai patah, baru saya mau ganti. Ini masih kinclong ya, dan ini original. Baik, semoga videonya bisa bermanfaat. Intinya sekali lagi saya tegaskan, periksa terlebih dahulu sebelum mengganti. Oke, selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.